Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan meyakinkan di pertandingan pertama Liga 1 melawan Barito Putra. Duel Persija Jakarta versus Barito Putra berakhir dengan skor 3-0. Pertandingan Persija Jakarta versus Barito Putra berlangsung di Jakarta International Stadium, JS, Jakarta Utara, pada Sabtu, 10 Agustus 2024, malam. Di pertandingan ini, sosok yang menjadi bintangnya adalah penyerang asing Gustavo Almeida. Penyerang berkebangsaan Brasil itu sukses mencetak 3 gol alias hat-trick ke gawang Barito Putra. Gustavo Almeida benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Barito Putra pada laga ini. Mantan pemain Arema FC itu berhasil mencetak hat-trick, 11, 71, penalti, 81. Praktis, kemenangan ini Persija berhasil mendapatkan 3 poin penuh. Di sisi lain, Persija juga berhasil mewujudkan keangkeran JS. Sebelumnya, salah satu pemain Persija, Rio Fahmi berupaya akan membuat JS menjadi angker bagi tim lawan di Liga 1 2024-2025. Tentunya sangat senang para pemain, apalagi bermain di stadion sebesar dan semegah JS, ujar Rio Fahmi. Jadi saya harap dengan adanya stadion baru buat kami, bagi pemain bikin semangat lagi dan tambah berkah ke depannya, imbuhnya. Sebisa mungkin kita, Persija dan Jakmania, jadikan stadion ini angker bagi lawan, tegas pemain berusia 22 tahun itu. Di pertandingan ini, Persija selaku tuan rumah dengan menggunakan formasi 4-2-3-1, menempatkan Gustavo Almeida sebagai juru gedor. Sedangkan Barito Putra selaku tim tamu menggunakan formasi 4-1-2-3. 5 menit berjalan, Persija tampil menekan pertahanan Barito. Sebaliknya, tim tamu hanya mengandalkan serangan balik untuk membangun serangan. Momentum Persija akhirnya muncul pada menit ke-11. Gustavo Almeida berhasil membuka keunggulan setelah mendapatkan umpan dari Rico Simanjuntak. Berselang 2 menit, kartu kuning pertama dikeluarkan untuk pemain Barito Putra, Murilo Otavio Mendes, setelah melakukan pelanggaran keras. Masuk menit ke-20, Persija masih tampil agresif dengan mengurung pertahanan Barito. Sebaliknya, Barito masih buntu dalam membongkar pertahanan Persija. Tak mampu menembus, Barito Putra mencoba mencari celah dari tendangan jarak jauh. Pada menit ke-32, tendangan spekulasi Otavio Mendes melebar tipis di kiri gawang Persija. Tak ada gol lagi tercipta, skor 1-0 untuk keunggulan Persija bertahan hingga turun minum. Babak kedua baru berjalan 1 menit, Barito Putra langsung menebar ancamannya. Nahas, tendangan Murilo Mendes dari luar kotak penalti masih terlalu pekan bagi Andri Tani. Di sisi lain, Witan Sulaiman malah membuang peluang emas dengan sia-sia, 55. Tinggal berhadapan dengan Satria Tama, Witan Sulaiman gagal merobek jala gawang Barito Putra karena ditepis. Menilik statistik menit ke-65, Persija unggul penguasaan bola sebesar 62%. Pada menit ke-67, Persija berhasil mendapatkan hadiah penalti buntut handball dari Cecu Meneses. Awalnya, wasit tak menganggap itu sebuah handball. Namun, keputusannya berubah setelah melihat VAR. Gustavo Almeida yang bertindak sebagai algojo berhasil merobek jala gawang Barito untuk kedua kalinya pada laga ini, 70. Unggul 2-0, Persija tampak belum puas. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu masih tampil menekan. Di sisi lain, Barito masih buntu untuk menembus pertahanan Persija yang kokoh. Pada menit ke-81, Gustavo Almeida kembali menjadi mimpi buruk bagi Barito Putra. Umpan matang dari Maciej Jacek Gajos berhasil diteruskan dengan mudah oleh Gustavo Almeida untuk mengubah skor menjadi 3-0. Setelah mencetak hat-trick, Gustavo Almeida diistirahatkan oleh pelatih Carlos Pena. Almeida digantikan oleh Marco Simic pada menit ke-82. Tak ada gol lagi tercipta, skor 3-0 untuk keunggulan Persija bertahan hingga laga usai.
Persija Jakarta berhasil meraih poin maksimal pada laga pertama kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025, Sabtu, 10 Agustus 2024. Skuad Macan Kemayoran mampu mengalahkan Barito Putra 3 gol tanpa balas di Jakarta International Stadium, JS, Jakarta Utara. Pada laga ini penyerang asing, Gustavo Almeida menjadi pemain bintang usai mencetak hat-trick pada menit ke-11, 72, dan 82. Persija mengawali pertandingan dengan sangat baik. Macan Kemayoran mampu memberikan tekanan sepanjang babak pertama. Usai turun minum, Persija pun tak mengendurkan serangan. Permainan bola dari kaki ke kaki dengan kolaborasi umpan panjang menjadi warna Macan Kemayoran di laga ini. Pelatih Persija, Carlos Pena, mengaku senang anak asuhnya bisa memperlihatkan permainan yang sangat solid. Ia juga menambahkan performa apik pasukan Macan Kemayoran tak lepas dari latihan keras yang dijalani sepekan lalu. Pada laga ini kami memiliki dan menunjukkan performa yang solid, termasuk dalam segi pertahanan dan penyerangan. Kami juga senang hari ini menang dengan clean sheet, ujar Carlos Pena usai laga. Selain itu, Carlos Pena juga menambahkan bahwa penampilan Gustavo Almeida dan kolega di Piala Presiden bisa memberikan evaluasi yang sangat baik untuk tim berlaga di Liga 1 musim ini. Tentunya kami sangat senang pada pekan ini kami latihan keras dan ada hasil yang baik di laga ini. Kami memang gagal di Piala Presiden, tapi hari ini kami tunjukkan mental dan permainan kami sehingga meraih kemenangan, katanya. Kemenangan 3 gol ini membuat Persija kini menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara Liga 1 2024 hingga 2025. Sementara itu, selanjutnya Persija akan melakukan laga tandang melawan Persita Tangerang pada laga kedua Liga 1 2024 hingga 2025. Laga Persita versus Persija akan bergulir di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu, 18 Agustus 2024, malam. Sementara itu, usai pertandingan, pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, mengakui bahwa para pemainnya tegang. Juru taktik yang akrab disapa RD itu mengucapkan selamat kepada Persija yang berhasil meraih kemenangan atas Barito Putra. Menurut RD, Persija layak mendapatkan 3 poin karena bermain bagus ketimbang Barito Putra. Barito Putra sudah tertinggal 0-1 dari Persija di babak pertama lewat gol Gustavo Almeida. Menurut RD, para pemain Barito Putra bermain tidak bagus di awal pertandingan. RD melihat anak-anak asuhnya bermain tidak sesuai harapannya. Ada beberapa pemain Barito Putra yang mudah terjatuh di awal laga. Kami mengawali laga dengan sedikit ketegangan. Indikatornya bisa dilihat gimana pergerakan pemain kami sangat berat dan pemain terjatuh tanpa sentuhan, kata RD kepada awak media termasuk bolasport.com. Lanjut RD, hal seperti itu bisa saja terjadi dalam sebuah pertandingan. Sebenarnya, RD sudah mengantisipasi itu dengan memberikan ketenangan kepada pemainnya sebelum pertandingan. Tapi ternyata hal itu masih belum cukup membantu buat para pemain Barito Putra lebih tenang. Untung saja, RD melihat memasuki menit ke-25 para pemain Barito Putra sudah keluar dari tekanan Persija. Kami langsung menciptakan beberapa momen untuk membalas ketertinggalan, kata RD. Pada babak kedua, RD mengubah formasi dari 4-3-3 ke 4-4-2. Tujuannya untuk meredam lini tengah Persija yang dinilai kuat dalam pertandingan malam ini. Di awal babak kedua permainan kami cukup sukses. Ada 2 momen yang seharusnya bisa kami maksimalkan menjadi gol. Tapi Persija bermain disiplin di lini belakang untuk menutup celah kami. Jadi secara keseluruhan, Persija bermain efektif malam ini, kata RD.
Dengan hasil kekalahan ini, Barito Putra harus berada di dasar klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Adapun Persija berada di posisi ketiga dengan mengemas 3 poin.